Ini Art bakalan dilatih sama Zangiel kah? Wait a minute. Imajinasi. Halo guys, kembali di Cora dengan info terbaru dari Ultraman Art. Terutama preview next episode sama mainan kedepannya ya. Karena kemarin yang mainan lumayan banyak sih. Ada Sofubi, Cube baru, figur. Kemudian buat yang nanyain soal scan magazine Televikon harus sabar dulu ya guys. Tumben nih belum ada. Biasa akhir bulan apalagi tanggal 25 ke atas udah ada loh. Mungkin nggak ada biar gak terlalu spoiler deh. Karena yang preview gambar sama sinopsis kemarin aja udah lumayan sih. Yang mana Art akan terlempar ke Universe Blazar saat mengejar Helnara. Jadi ini dia info terbaru dari Ultraman Art. Langsung aja check it out. Yang pertama, majalah Figur O. Oke, seperti yang kita tahu, episode November ini bakalan jadi Blazar spesial ya. Keywordnya aja sampai ditulis multiverse loh. Dia akan menceritakan kejadian ini dari perspektif lain dan kekuatan imajinasi baru. Mungkin itu kekuatannya based on Blazar Cube atau enggak yang Art pecah 3 kali. Terus pas Yuma terlempar ke Universe Blazar, jujur penasaran sama pasukan Scar sih. Selain ada Garon, kira-kira yang lain muncul gak? Mungkin Emi, Anri, Teraki, Bando, Ginto Taichiho aja di preview gambar kemarin kayak dirahasiain banget loh. Yang pastinya sekarang kita cuma bisa berharap doang ya guys. Bisa nggak ya? Mana cover majalah Figur O-nya keren lagi. Bakalan jadi combo Spider Bari sama Art Finalize nih. Yang dua, preview episode 17. Ya, bakalan gua breakdown satu-satu dan ini masih sekedar spekulasi gua doang ya guys. Bener atau enggaknya mah harus tunggu tayang dulu. Lo pade pun kalau mau ngasih tambahan atau koreksi monggo sih. Yang mana di awal preview, di sini Yuma akan bertemu dengan Zangiel dan membahas sesuatu. Mungkin Yuma bakal ngasih tahu identitas dia sebagai Art deh. Karena Zangiel pun harus tahu ya guys. Yuma pun bisa sekaligus terima kasih sama yang kemarin juga. Soalnya kalau kemarin Art gak ditolong Zangiel begitulah. Yakin bisa ngelawan Mogujon. Terus seperti yang kita tahu dari preview gambar, Zangiel akan bertemu dengan Skip, yang harusnya dia bakal ngejelasin kejadian kali ini ya, terutama Helnara sih. Kok bisa sampai ngincer Universe Art? Bakal meminta bantuan Skip dalam menghadapi ancaman kaiju dari luar dimensi. Yang kalau kita hitung telurnya kurang lebih ada 4. Dan untuk kaiju yang nanti dilawan ada Gedo sama Taganula ya guys. Jadi 2 telur lagi kira-kira kaiju apa tuh bang? Selebihnya mungkin Taganula deh. Kan Taganula bisa lebih dari 1 ekor. Ibaratnya ntar yang muncul Gedo 1 ekor, Taganula 3 ekor gitu ya. Kalau sampai ada kaiju lain di luar Gedo sama Taganula, waduh, bikin penasaran sih. Tahu-taunya Geberga atau enggak Nijikagachi ya kan? Soalnya dilihat dari komponen Helnara kayak ada kemungkinan loh. Sehingga Zangiel dan Art akan mengurus kedua kaiju ini. Kemudian lanjut lagi, ya cukup bikin kaget udah pasti Art puasa 3 ya guys. Yang mana Art bisa memunculkan semua armornya seperti Galaxy Armor, Solace Armor, dan Luna Armor secara bersamaan. Sebenarnya dulu di presscon udah sempat kepikiran ya. Apalagi pas lihat bagian photo session sih. Kayaknya kalau Art bisa muncul barengan sama armornya menarik deh. Kenapa enggak? Orang kekuatan imajinasi gak ada batasnya juga. Yuma, Sozo no Toki Hanate. Antar pas episodenya udah tayang kita lihat lah. Harusnya sih gak jauh-jauh dari kekuatan imajinasi ya guys. Kadang gue mau bilang kekuatan dari Galaxy Armor atau mirip Gachot Brother gitu masih ragu loh. Dan di scene terakhir cukup bikin penasaran juga. Kira-kira Zangiel sama Art lagi ngapain nih? Kok kayak mau sparring? Kalau dari spekulasi fans sendiri kemarin macem-macem ya. Ada yang bilang Zangiel bakal ngelatih Art buat ngendalin Art Galaxy Armor. Udah kayak ribut aja. Lah, perasaan Galaxy Armor tuh kekuatannya gak sampai hilang kendali kayak Glitter Trigger deh. Mungkin yang diajari cara pakai senjata Art Galaxernya kali bang. Bisa jadi sih. Kalau dilihat pun ini posisi senjatanya pakai bagian ujung juga ya guys. Terus ada yang bilang ini Art lagi di dalam tubuh Zangiel. Karena berhubung di episode kemarin di dalam tubuh Zangiel ada sesuatu gitu jadi makin curiga loh. Sebar kemasukan kaiju kayak Nijikagachi kah? Gue sih curiganya dia kemasukan ya. Mungkin sebelumnya pernah lawan Helnara, terus kabur. Pasti ada penyebab lah. Masa yang kemarin cuma karena batas jadi raksasa doang? Kemudian habis dari episode 17 penasaran sama nasib Zangiel gimana juga. Karena denger-denger dia cuma muncul di episode 16 sama 17 doang loh. Kira-kira endingnya dia bakalan menghilang kayak Blazar kemarin? Sebenarnya secara nasib sih boro-boro ya. Kenapa Zangiel masih bisa hidup aja kita gak tahu. Jadi berharap aja semoga nanti dijelasin dah. Fans sendiri pun pasti pengen tahu ya guys, Zangiel kok bisa hidup lagi. Yang 3, Mogujon memakan manusia. Oh ini kemarin baru dikonfirm sama Tomonobuko Shikantoku loh. Ternyata scene pas Mogujon ngeluarin lidahnya di gendung gitu rupanya dia lagi makan orang ya. Anjir, ngeri bener. Ya sebenarnya kalau kita udah nonton series Blazar mah gak heran. Orang Mogujon aja emang makan hewan ternak. Selain itu kenapa scene-nya sengaja ditunjukin? Karena perlu diingat ini film anak-anak ya guys. Yang adegan kena makan sadis gitu mah gak mungkin ditunjukin lah. Apa nggak takut tuh anak-anak Jepang?
Buat kita yang Indo Malaysia sih biasa aja ya. Cuma sama bocil sana mah beda cerita. Ya, intinya terima kasih buat Tomonobu Koshikantoku. Biar kita semua bisa tahu the more you know. Rupanya ada kejadian off screen kayak Monggujon makan manusia toh. Yang keempat, mainan. Bang, bahas mainan art dong. Kapan nih? Yo wes, langsung sekalian lah. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, ini lumayan banyak ya. Yang pertama, ada cube baru, lebih tepatnya versi Gashapon 02. Jadi buat didapetin emang harus gacha sih. Cuma walaupun begitu nih, karakter Ultraman yang dijadiin cube-nya bagus-bagus semua loh. Ada Ultra Mother, Ultraman 80, Great, Saga, Zea, Shining Zero, dan Blazar Fadra Armor. Kalau yang Art Galaxy Armor mah gak perlu dihitung lah. Yang pastinya kalau udah ngomongin collectible item versi Gashapon, jangan berharap ini bakal mirip-mirip kayak DX ya guys. Suaranya lebih banyak, build quality-nya bagus, apa gitu. Justru Art Cube yang Gashapon mah kalau dipencet gak ada suara. Suaranya malahan langsung dari Art Riser loh. Jadi buat teman-teman yang pengen ngolisi semua cube, monggo dah. Next ya ada Ultra Entry Set Ultraman Art. Ya, bagi yang gak tahu aja, lini entry set itu kayak Sofubi sama Henshin item mini yang dibikin jadi satu set ya. Yang mana untuk Sofubi-nya kurang lebih masih sama kayak biasa, tapi kalau Henshin item mininya lebih ke arah gimmick doang sih. Jadi bener-bener gak ada suara ya guys. Awalnya gue kira mereka cuma bikin Ginga Jet sama Zero doang loh. Art bisa tuh, dapat Art Laser sama Sofubi-nya. Mana Sofubi Art-nya beda lagi. Kalau nggak salah namanya Art Imagination Red version deh. Ya, buat lu pada yang pengen ngolesi semua Sofubi wajib ambil ya. Selanjutnya ada Sound X Action Sound Ultraman Art. Kurang lebih ini lininya kayak Ultra Action figure tapi bisa ngeluarin suara gitu sih. Dan memang ini targetnya udah pasti lebih fokus ke anak-anak, jadi buat kita mungkin agak gimana deh. Lanjut lagi ada Gigantic Universe Ultraman Art. Ya secara bentuk sebenarnya mirip-mirip kayak tadi loh. Cuma ukurannya emang gede bener ya guys. Sekitar 30 cm dan untuk artikulasi pun kalau gue lihat ini kemungkinan nggak beda jauh kayak Ultra Action figure sih. Ya buat yang sayang anak terus pengen beli monggo. Terakhir, dari lini Sofubi yang pas di reveal ini sesuai kayak rumor kemarin ya. Sofubi-nya macem-macem lagi. Seperti Hellnara yang secara bentuk sama komponen kaijunya bener-bener kelihatan banget loh. Kepala Gedos gak tuh? Kemudian untuk Sofubi berikutnya ada Ergaron sama Bazanga. Ini Bazanga kayaknya dibikin downscale dari Sofubi Ultra Kaiju Advance deh. Harusnya yang sekarang gak ada gimmick lagi lah. Kalau yang Ergaron nih sebenarnya tinggal ambil dari yang Bandai China sih. Karena kemarin di China Sofubi Ergaron tuh udah dibikin duluan ya guys. Terus selanjutnya sekaligus yang terakhir ada King of Mons dan Ultraman Gaia. Buat King of Mons itu sculpt Sofubi-nya gitu dah. Kalau mau yang bagus mah emang harus beli yang Sofubi DX. Terus untuk Gaia Supreme Version, waduh, ini bener-bener bikin fans langsung spekulasi ya. Tanda-tanda Gaia comeback bang. Ya secara Sofubi ini bagus-bagus aja loh. Coba sekedar saran aja untuk Sofubi tuh kadang beberapa jangan sampai dijadiin patokan ya guys. Misalnya mereka beneran bikin Sofubi tuh belum tentu bakalan muncul di series. Contoh kejadian yang paling gampang ya Sofubi Fate Dyna kemarin. Ujung-ujungnya pas udah rilis Fate Dyna gak muncul di Decker tuh. Oke guys, ya just gitu aja untuk info terbaru dari Ultraman R. Bakalan team up bareng sama Zangief lagi. Dan pastinya yang makin gak sabar tuh bareng sama Blazar ya. Mana itu latarnya di First Blazar. Waduh, kira-kira nanti di episode 19 card bakalan muncul nggak? Kalau dilihat secara latar harusnya bisa-bisa aja sih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman R yang lainnya. Bye-bye!